Hasya memejamkan mata, mulai kesal dengan tingkah laku Dinda yang meminta penjelasan perihal kemarin malam. Aku sama Damian gak ada apa-apa, Din, berbusa mulut aku jelasin kalau kami cuma sebatas majikan dan pembantu. Kesalnya. Sya, gue mohon banget sama lo. Buka mata selebar daun kelor, si Damian suka sama lo. Gemasnya. Bonekanya dikasih ke aku karena kasihan sama penjual yang dia temuin, nggak lebih. Mengingat kemarin malam, Hasya rasanya ingin menangis karena malu. Damian setan, Damian kampret. Di saat Hasya baper, di saat itu pula pemuda itu bilang kalau beli boneka karena iseng alias kasihan sama penjualnya yang sudah tua, bawa anak lagi. Ya sih, niat Damian baik. Tapi jangan diperjelas di depannya dong. Hasya kan jadi malu, sudah pede kalau ternyata Damian suka. Taunya cuma iseng alias kasihan. Sekali lagi kamu ngomongin Damian, aku pergi. Nggak mau sama kamu. Aelah ngambek. Telingaku, Din, panas denger kamu bahas dia terus. Hasya meminum esnya dengan terburu-buru. Cuaca kota Jakarta yang sepanas simulasi akhirat ditambah dengan kejengkelannya dengan Dinda yang terus membahas laki-laki menyebalkan itu. Maaf, nggak maksud gitu. Ucap Dinda, memeluk lengan Hasya. Mengedipkan mata dengan centil, berharap sahabatnya ini luluh. Gue traktir bakso, gimana? Tawar Dinda. Nggak, kayak uang kamu banyak aja. Dinda menyengir. Nggak apa-apa, uang dikit lebih baik daripada uang banyak tapi lupa sahabat sendiri. Hasya tersenyum, aku yang traktir, aku udah gajian tapi lupa terus pengen traktir kamu. Heh, gajian gak bilang-bilang. Serunya. Bentar, traktir gue sampai puas. Bakso doang, jangan yang lain. Iya. Ucap Dinda, berdiri untuk pergi memesan bakso. Hasya membuang napas kasar, menatap handphonenya di mana tidak ada pesan masuk dari Damian. Entah apa yang pemuda itu lakukan di sekolahnya. Di satu sisi, orang yang Hasya pikirkan kini tengah menahan panasnya matahari di bawah tiang bendera merah putih. Kulit putih pemuda ini sedikit memerah dengan keringat yang membanjiri hingga membasahi seragamnya. Anjir tuh guru, belum tahu lo sama gue siapa. Gumam Karel, pemuda yang seperti perangko ini selalu ikut kemanapun Damian pergi, bahkan saat dihukum begini. Cuma nggak jawab satu soal udah ngereok, gimana kalau semuanya nggak gue jawab? Dengusnya, mengelap keringat di pelipisnya. Karel menoleh ke belakang, di mana guru muda itu masih memantaunya dengan bersedekap dada dan penggaris panjang di tangan kanannya. Kabur aja yok. Ajaknya mulai lelah. Gue nikmati hukumannya, berhubung kita nggak pernah dihukum selama sekolah di sini. Ucap Damian enteng. Gila lo, dihukum malah seneng. Damian tersenyum miring, mengikuti Karel berbalik badan menatap guru muda yang baru masuk hari ini menggantikan guru sejarah yang cuti melahirkan. Dengan wajah yang masih tersenyum miring, Damian memberikan jari tengahnya pada guru itu. Kita ikutin permainannya, sampai mana dia bisa kasih kita hukuman. Nyatanya, semakin keras kamu maka semakin Damian merasa tertantang. Bukan satu dua guru yang berhasil dia keluarkan karena keisengannya, kalau sudah kesal pada guru itu Damian akan berbuat senekat mungkin hingga guru itu memilih keluar dari sekolah asrama laki-laki ini. Dan Karel menjadi saksi bisunya, sudah berteman sejak lama. Tabiat Damian bukan lagi rahasia umum baginya. Karel tahu, akan seperti apa nasib guru muda itu ke depannya. Sohib gue, gak sadar-sadar walau punya ayang. Kekeh Karel, kembali memberi hormat pada tiang bendera ini. Dia yang duluan. Benar sih, guru itu yang memaksa Damian mengeluarkan tabiat aslinya. Saat di kelas tadi, mereka ujian. Dan berhubung Karel yang memang malas belajar menjawab semua pertanyaannya dengan asal-asalan, dan satu pertanyaan yang tidak dia jawab karena menurutnya memakan waktu menulis.
Karena sejarah bukan pelajaran yang dia sukai, sejarah termasuk kategori materi yang harus dihindarinya. Karena keasal-asalannya menjawab, alhasil Karel mendapatkan ceramah panjang. Tapi tabiat pemuda ini kan pemberontak, jadi dia melawan. Karena melawan, guru tersebut kesal dan menamparkan Karel di dalam kelas. Damian yang diam menonton bereaksi saat sahabatnya mendapatkan perlakuan itu. Tahu kalau Karel salah, tapi jangan ditampar begitu. Aturan sekolah sekarang dilindungi, dan Karel benci dipukul karena trauma dari orang tuanya. Alhasil, karena membela Karel, Damian pun ikut dihukum di tengah lapangan panas ini. Kasih tahu gue kalau butuh bantuan. Damian hanya diam mendengar tawaran Karel, otak pintarnya menyusun banyak rencana untuk mengerjai guru itu. Pegangan yang bener, keke banget lo pengen cium aspal. Terserah aku dong. Jawabnya, menatap apa saja yang penting tidak menatap Damian. Di balik helm full face-nya, Damian menahan gemas sendiri. Perkara boneka aja diribetin sampai sekarang, dasar cewek. Masih marah lo? Siapa yang marah? Jawabnya sarkas, seperti malas berbicara dengan Damian. Diabaikan begini, Damian tentu kesal tapi gemas dan pengen ngerjain jadinya. Dengan sengaja dia mengegas motornya membuat Hasya kaget, namun tidak kunjung membuat gadis ini memeluk pinggangnya. Pegangan gak lo? Aku bilang enggak, ini juga udah pegangan kok. Katanya, memegang jok belakangnya. Damian membuang napas kasar, sepertinya mood Hasya benar-benar terjun karena perkataannya kemarin malam. Kalau sampai lo jatuh, jangan salahin gue. Hasya diam, bodoh amat dia jatuh. Intinya Hasya tidak mau berpegangan pada Damian, kesalnya sudah di ujung paling tinggi. Kalau bukan karena Damian yang menjemputnya tadi, Hasya memilih naik angkot. Tapi kan malu sama murid sekolahnya, dilihat bertengkar di depan gerbang sekolah. Dan perjalanan mereka pulang benar-benar hening, Hasya memilih diam. Mode silent, dan itu aneh bagi Damian yang biasanya melihat Hasya lemot diajak berbicara hingga membuatnya emosi. Mau es krim nggak? Tawarnya. Hasya benar-benar diam, pertanyaan saja diabaikan begitu saja. Keras kepala lo. Ucapnya kesal. Ngomong kek, bisu beneran tahu rasa lo. Katanya lagi namun tidak ada tanggapan. Kesal diabaikan terus-menerus, Damian mengegas motornya dengan kecepatan penuh. Hasya di belakangnya tentu kaget luar biasa, tapi tetap tangannya tidak mau memegang bahu atau memeluk pinggang Damian. Tentu, kekeras kepalaannya ini semakin menambah kekesalan pemuda ini. Tidak tahu lampu merah, tidak mengikuti aturan bahkan hampir menabrak. Damian berantas abis, pikirannya hanya bilang gas-gas dan terus gas. Hingga mereka sampai di rumah besarnya, tanpa kata pemuda ini melepas helmnya begitu saja dan masuk ke dalam rumah tentu setelah menstarter motornya. Hasya menyerit, "Hei! Seharusnya kan dia yang marah, kenapa malah berbalik gini? Dasar nyebelin!" Gumamnya. Menuruni motor besar Damian, Hasya masuk ke dalam rumah dengan kaki dihentak-hentakkan. Kesal dengan sikap Damian yang egois, mau menang sendiri. Pokoknya menyebalkan deh, Hasya ingin menguleknya kan. Awas aja kalau berani datang ke kamar aku geprek kamu. Kesalnya. Membuang napas kasar, Hasya mengganti baju seragamnya menjadi baju rumahan. Merebahkan diri di atas kasurnya, gadis ini lagi-lagi membuang napas kasarnya. Padahal bukan pasangan, tapi kok berantem mulu? Katanya pada diri sendiri. Damian. Gumamnya lagi, membuka handphonenya di mana ada foto pemuda itu yang tengah mendribel bola basket. Foto ini diambil saat pertama kali latihan basket, Hasya mengambilnya karena ketidaksengajaan. Dia ingin membuka kontak handphone tapi malah menuju kamera dan berakhir memotret pemuda itu. Tapi kesalahan bukannya dia hapus langsung malah mendiamkannya di galeri handphonenya.
Perang dingin nyatanya masih berlangsung, Damian yang diam karena diacuhkan dan Hasya yang masa bodoh karena masih kesal. Kamar yang biasanya dihiasi oleh pertengkaran itu kini hening. Hasya sibuk membersihkan kamar Damian seperti biasanya dan pemuda itu hanya diam dengan stick gamenya. Damian hanya bisa melirik semua pergerakan Hasya yang berlalu lalang, mulai dari mengapu, mengepel, mengelap bahkan mengambil pakaian kotornya. Semua itu Hasya lakukan tanpa memperdulikan Damian, tahu kalau pemuda itu terus meliriknya. Kan, sok banget ngambek padahal butuh juga. Belum bersih, katanya, menghalangi Hasya yang sudah akan keluar dari kamar. Udah kok, semuanya udah aku bersihin, katanya. Lo lihat, masih banyak sampah. Damian membuang sampah kuacinya. Sengaja ia melempar ke sembarangan arah tangannya ingin. Tentu kelakuannya itu mendapatkan helaan napas dari gadis ini, dikira bersihkan kamar tidak membutuhkan tenaga. Kamu sengaja kan? Kamar gue, bebas dong, katanya menyebalkan. Hasya melepaskan pel dan lapnya, melangkah mendekat. Gadis ini memungut semua sampah kuaci yang Damian lempar sembarangan. Damian, katanya, baru dia pungut sudah dilempar lagi. Apa? Ucapnya songong. Kamu taruh aja sampahnya di sini, aku bersihin. Siapa lo suruh-suruh gue? Katanya, masih menyebalkan. Ya udah, aku bersihin nanti setelah kamu selesai makan aja. Enteng banget omongan lo. Bersihin sekarang. Tapi kamu masih makan, dan itu ngebantah lo sama gue. Hasya langsung diam, percuma. Kalah juga dia, di sini kan Damian memang tuan mudanya. Menghela napas lirih, Hasya memungut setiap lemparan bekas kuaci yang dimakan pemuda ini. Dikerjakan dengan setengah jengkel. Gue haus, ambilin minum. Itu kan ada air putih. Tunjuknya pada segelas air mineral di dekat pemuda ini duduk. Gue mau jus, buatin jus sana. Titahnya. Jus apa? Damian berpikir, enaknya jus apa ya di tengah cuaca panas begini. Jus melon aja, buatin cepat. Hasya mengangguk, dia berdiri. Melakukan tugas yang Damian perintahkan, sekalian juga menaruh alat bersihnya ke tempat semula. Menuruni anakan tangga, Hasya mendumel dalam hati. Damian kampret itu, awas saja. Setelah menaruh semua alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kamar Damian tadi, Hasya berjalan cepat ke arah dapur yang sepi. Dia membuka kulkas, mencari buah melon sesuai keinginan sang tuan muda yang banyak maunya itu. Hasya tersenyum tipis, jadi juga kan jusnya. Melangkah cepat kembali ke kamar Damian, begitu sampai nyatanya Hasya harus mengulang kembali pekerjaannya. Terlalu asam, tambahin gula. Aku tambahin, tapi sedikit. Jadi ini manisnya udah pas kok. Gue bilang tambahin gula. Katanya menekan. Iya sebentar. Ucap Hasya melangkah kembali ke dapur, naik turun tangga bukanlah hal sepele. Banyak tenaga yang dibutuhkan. Dan Damian sepertinya menguji kesabaran Hasya, terbukti permintaannya yang lain-lain. Terlalu manis, buat lagi. Gue nggak suka yang manisnya kebangetan. Apaan nih, lo racunin gue? Ini masih kurang manis. Jus jeruk aja, gue males minum jus melon. Ganti deh, gue minum air dingin aja. Ambilin di kulkas. Semua itu, permintaan yang sungguh-sungguh sangat menguji kesabarannya. Bayangkan naik turun tangga sebanyak itu dalam kurung waktu kurang dari 1 jam. Kaki Hasya rasanya ingin lepas dari tempatnya, saking lelah. Permintaan Damian yang satu-satu bukan sekaligus, menyebalkan kan? Kenapa lo? Tanyanya, masih bisa bertanya setelah kelakuan setannya. Kasih aku waktu sebentar. Ucap Hasya dengan napas tidak beraturan. Lemah banget, baru naik tangga 5 kali.
Hasya memejamkan mata, bergumam sabar dalam hati dan menahan tangannya untuk tidak menamparkan belakang kepala pemuda ini. Aku nggak mau mati karena perintah kamu, Damian. Please, naik tangga sama turun tangga dalam waktu berjarak dekat itu melelahkan. Nih minum, kelihatan keringetan lo. Ucapnya, memberikan separuh minumannya kepada Hasya. Pemuda ini tidak hanya memberikan minumannya, tapi juga mengelap keringat di pelipis gadis ini. Sudah Hasya bilang kan, Damian ini bunglon. Sifatnya berubah hanya dalam hitungan detik. Potongannya jangan begitu. Hasya maju, karena tubuh Damian menghalanginya. Terpaksa gadis ini berjijit hingga bisa melihat lewat bahu. Kelakuannya ini sebenarnya mengagetkan Damian, pemuda ini bergetar. Terlihat jelas dari pisau yang dipegangnya, tapi dengan cepat menetralkan detak jantungnya yang bergemuruh. Ini potongannya begini, kata Hasya. Gue tahu, sana jauhan. Katanya ngegas. Dibantuin malah gitu. Dumel Hasya, kembali ke posisi awalnya. Melihat-lihat seperti apa kinerja pemuda ini. Damian, panggilnya, memulai obrolan mereka. Dehemnya, menjawab panggilan Hasya. Masalah basket tempo hari, makasih udah ngajarin. Aku dapat nilai B+. Damian mengangguk, susah-susah gue ngajarin lo, dapatnya cuma B+. Senyuman Hasya langsung terjun ke jurang, minimal dipujilah. B+ itu hampir mendekati A loh. Itu udah bagus Damian, hampir mendekati A. Ya kan hampir, belum A. Katanya. Nggak menghargai banget, padahal susah dapat nilai segitu. Dasarnya lo bodoh, nggak perlu gue puji. Ucapnya. Hasya menghela napas, padahal dia berharap sedikit kata-kata pujian dari hasilnya yang lumayan. Minimal bilang, wah bagus dong, itu kemajuan pesat. Atau, bagus, lo emang bisa diandalkan. Atau cuma bilang selamat aja deh, nggak ribet-ribet. Tapi ini, sudahlah. Dasarnya mulut Damian emang selemes tisu. Ngambek lo? Nggak. Bantah menyangkal. Bilang aja ngambek, makanya diem. Diem karena perhatiin cara kamu yang salah, sini. Gitu doang kok nggak bisa. Hasya maju, ingin mengambil alih. Diem, ini masakan gue. Terserah gue gimana jadinya. Ucapnya menahan Hasya. Tapi kalau gitu yang ada jadi makanan bak sampah. Damian diam, benarkah jadi makanan bak sampah? Geram dengan cara Damian memotong sayurannya, Hasya maju tanpa peduli lagi akan larangan. Bukan gitu, tapi gini. Hasya memegang tangannya, mengarahkan pada yang benar. Terserah gue dong, maunya gimana? Ucapnya lagi menepis tangan Hasya. Hasya mendengus, lebih galak murid daripada gurunya. Kamu kan tadi niatnya mau buat sandwich artinya apa? Tapi kamu malah buatnya apa? Kesal Hasya, lama-lama stok kesabarannya habis juga. Yang makan gue, kenapa lo yang ribet? Ya udah, terus kenapa minta diajarin kalau begitu? Menutupi kemampuan gue. Katanya seringan kapas. Nah, lo coba. Rasanya jauh lebih enak kayak gitu. Enggak, nanti beracun. Tolaknya mentah-mentah. Ya kali sandwich ditambahin madu lalu saus tomat, kecap dan mayones, itu rasanya kayak gimana? Ya udah, ribet hidup lo. Damian begitu menikmatinya, berbeda dengan Hasya yang merinding akan rasanya. Aku bersihin ini dulu. Padahal hanya membuat sandwich, tapi peralatan yang digunakan seperti membuat opor ayam. Dan semuanya ini adalah ide gila si iblis yang tertidur ini. Setelah selesai ngebersihin dapur, datang ke kamar gue. Mau apa? Kan kamarnya udah bersih. Ucap Hasya menekan kata bersih. Damian tersenyum miring, tahu lo nanti. Menepuk kepala Hasya 2 kali,
Damian melangkah meninggalkan dapur dengan sisa sandwichnya yang masih banyak. "Sabar Syah, sabar," ucapnya mengelus dada. Sementara itu, di sisi lain, ada dua orang parubaya yang saling menatap penuh dendam. "Berikan Damian padaku," katanya. "Jangan bermimpi, Damian adalah putraku." Wanita parubaya yang masih terlihat muda itu tertawa remeh. "Kita memang bercerai dan kau mendapatkan hak asuhnya, tapi Abraham, kartumu ada pada tanganku, dan ayahmu mendukungku untuk mengambil Damian." Kedua tangan Abraham terkepal, emosi melingkupinya. "Serahkan Damian secara baik-baik padaku, toh kalian juga tidak memiliki hubungan dekat selayaknya anak dan ayah. Memberikannya padamu? Lelucon gila," kekeh Abraham. "Selama nyawaku masih melekat pada tubuhku, mimpimu membawa Damian tidak akan pernah terwujud. Iblis sepertimu tidak pantas putraku sebut ibu." Abraham berdiri. "Jangan remehkan aku, ingat. Aku tidak hidup dari harta tua bangka itu dan lagi, menikahlah dengannya. Kalian sama-sama licik, menutup mata pada kebenaran yang ada." Abraham melangkah menjauh, meninggalkan wanita itu yang merupakan mantan istrinya. Masalah anak, memang selalu menjadi masalah dalam perceraian. Tapi Abraham tidak akan pernah mau kalah. Damian anaknya, putranya dan harus dia lindungi. "Kau akan kalah Abraham, jika kau tidak ingin menyerahkan Damian padaku, maka Damian sendiri yang akan menyerahkan diri padaku," ucapnya tersenyum licik. Di parkiran, Abraham terdiam. Memejamkan mata, menafsir akan seperti apa kehidupannya ke depannya. Menghela napas, susahnya menjadi seorang ayah tunggal yang membesarkan seorang anak.